Mencari pekerjaan benar namun nampaknya seorang gadis asal Kupang ini ditemukan tak bernyawa karena seorang laki-laki yang menipunya di sosial media. Di awal menjanjikan pekerjaan namun ternyata hanya ingin mengambil harta dan kegadisannya. Seorang wanita berasal dari Kupang NTT bernama Nani Walkis, anak keempat dari 8 bersaudara, baru saja lulus dan ingin cari pekerjaan. Di desanya tak ada pekerjaan banyak hingga akhirnya sempat pergi ke Kupang, namun tak lama pulang lagi ke rumah dan membantu sang ayah menanam sayuran. Nani sendiri tak menyerah, dirinya tetap mencari pekerjaan. Saat itu dirinya ingin mencari pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Kesal saat di desanya, akhirnya Nani pun bermain di sosial media. Saat itu mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga gudang di toko Bumi Indah di Kupang dari seseorang bernama Aritio yang berkenalan dengan dirinya di sosial media Facebook. Hingga akhirnya Nani pun mengabari keluarganya dan diizinkan oleh keluarganya. Tak lama, di tanggal 13 Mei 2021 dari desa ke Kupang ke kosan kakaknya sebelum dirinya akhirnya bertemu dengan lelaki yang menawarinya pekerjaan. Dari kosan sang kakak akhirnya Nani pun pamit ke sang kakak untuk bertemu dengan seseorang itu. Bahkan Nani pun sempat memperlihatkan kepada sang kakak tawaran di sosial media tentang pekerjaan dengan Rp1.250.000 untuk menjaga gudang tersebut. Nani pun janjian dengan lelaki yang menawari pekerjaan itu bertemu siang hari di SPBU Kupang. Janjian saat itu di sana. Tak pernah punya pikiran negatif, dirinya hanya ingin bekerja. Bahkan dengan penuh doa dari orang tuanya, Nani yang dikenal baik dan polos pun tak mengerti dan tak pernah menyangka ini adalah kehidupan terakhir yang ternyata dihabisi oleh orang yang tak dikenal. Ternyata yang membuat iklan pekerjaan di sosial media itu bukanlah Aritio Tio, melainkan seorang laki-laki yang memang sudah dikenal sebagai predator, bahkan ketahuan memperkaos beberapa wanita. Lelaki tersebut pun pernah diamankan pihak yang berwajib namun dibebaskan. Hingga beberapa kali lelaki ini pun memang pernah menodai beberapa wanita namun berakhir damai. Di tempat lain, seorang lelaki bernama Justinus Tanael lahir di tahun 80-an. Seorang suami ini ternyata punya 5 orang istri dan juga 7 anak. Pekerjaannya dikenal sebagai supir truk batu dan juga Justinus dikenal sebagai lelaki yang suka memperkaos wanita, apalagi wanita muda. Pernah dipenjara terkait permasalahan ini saat dirinya menjadi tukang ojek. Dirinya ditahan pihak kepolisian karena beberapa kali memperkaos. Bahkan setelah itu dirinya ketahuan lagi memperkaos namun berakhir damai. Dikenal sebagai lelaki yang percaya diri, perlente, dan nampaknya di kalangan warga dikenal sebagai lelaki yang tak baik. Selain sibuk bekerja jadi sopir, dirinya pun sibuk main handphone dan main sosial media. Punya beberapa nomor wanita, nomor acak wanita, dirinya pun menelpon. Salah satunya kepada wanita bernama Marcella. Saat itu Marcella ternyata masih bersekolah, keduanya komunikasi, bahkan akhirnya mereka bertemu. 10 kali bahkan mereka bertemu. Terakhir saat Marcella menolak bertemu Tinus, nampak menjanjikan membelikan handphone. Saat itu mereka bertemu, namun nampaknya saat Martinus mengajak Marcella tidur, Marcella menolaknya dan pulang. Keesokan harinya Justinus pun mengajak lagi dengan tawaran akan memberikan uang 1 juta dan saat itu Marcella pun bertemu. Saat itu Justinus mengajak ke tempat sepi, sempat lagi merayu ingin melakukan namun Marcella menolak dan saat itu menjerit ketakutan. Panik nampaknya Justinus membekap dan mencekik hingga memukul Marcella. Hingga Marcella tak berdaya, bahkan Justinus pun menikam Marcella hingga tak bernyawa. Kabur membawa handphone Marcella dan meninggalkan Marcella begitu saja. Hingga akhirnya Marcella ditemukan oleh warga, namun saat itu pelakunya tak ketemu. Justinus yang bangga karena dirinya tak tercium pihak kepolisian lagi, dirinya pun makin sibuk bermain sosial media mencari mangsa. Hingga suatu hari Justinus mengaku sebagai Aritio Tio di Facebooknya, dirinya pun memposting keagamaan. Tak lama Justinus pun bergabung di perkumpulan pencari kerja dan dirinya menawarkan pekerjaan dengan gaji Rp1.250.000 di salah satu gudang di Kupang dan akhirnya Nani bersedia. Saat itu Justinus pun janjian dengan Nani. Justinus meminjam motor kepada temannya untuk bertemu dengan Nani di SPBU tersebut. Bertemu dengan Nani tak lama langsung memonceng. Di perjalanan Justinus menyebutkan sebelum ke kantor harus mampir ke suatu tempat dulu dan Nani mengiyakan. Saat mampir ke tempat tersebut pun akhirnya di jalanan yang sepi Nani pun disuruh turun. Justinus memaksa untuk melakukan namun Nani menolak dan berontak. Saat itu Justinus mengeluarkan senjata tajam namun Nani tak menyerah, dirinya pun terus memberontak dan melawan Justinus. Hingga akhirnya Tinus pun menikam Nani hingga Nani tak bernyawa. Namun Justinus saat itu tak menyerah, bahkan sempat melakukan kepada jasad Nani. Seperti hal sebelumnya, handphone Nani pun diambil dan Justinus meninggalkan Nani begitu saja.
Saat handphone Nani berdering, Justinus pun mengangkatnya dan menyebutkan kalau Nani akan Flores dan mematikan handphone tersebut. Sontak saja keluarga cemas karena Nani tak pernah menyebutkan kalau dirinya akan ke Flores. Bahkan Nani, handphonenya dijawab oleh seorang laki-laki tak seperti biasanya. Tak ada kabar dari Nani membuat keluarga cemas hingga akhirnya di tanggal 16 Mei 2021, kakak dari Nani pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tak lama para warga menemukan seorang jasad wanita yang sudah membusuk. Polisi datang menyelidiki dan membawa jasad ke rumah sakit hingga melakukan otopsi dan identifikasi korban. Setelah identifikasi korban lewat sidik jari, ternyata jasad tersebut adalah Nani dan langsung pihak kepolisian menghubungi keluarga Nani. Keluarga dari Nani pun diinterogasi oleh pihak kepolisian hingga akhirnya pihak dari kepolisian pun ke SPBU tempat Nani janjian dan melihat CCTV. Saat itu Tinus bahkan sebagai Ari Tio berkomentar di sosial media dan memberikan doa kepada Nani. Polisi yang menyelidiki kasus ini mencari pelakunya di SPBU yang ada CCTV karena keterangan keluarga pun komunikasi Nani dengan lelaki tersebut berjanjian di sana. Berkat kerja keras pihak polisian, akhirnya 3 hari kemudian pihak yang berwajib pun mengamankan Justinus dan diamankan langsung mengakui perbuatannya. Bahkan Justinus pun jujur mengakui tentang beberapa bulan sebelumnya menghabisi seorang wanita bernama Marcella. Justinus pun mendapatkan hukuman seumur hidup. Banyak yang menyayangkan karena banyak orang yang menginginkan Justinus dihukum mati. Keluarga Nani kini hanya bisa bersedih anak kesayangan mereka berpulang di tangan lelaki pemerkaos, dan kejadian ini banyak menerima simpati. Hingga akhirnya salah satu komunitas gereja membuatkan rumah untuk keluarga Nani yang tentu saja didedikasikan untuk Nani yang ingin membahagiakan keluarganya. Sementara keluarga Justinus nampaknya tak mau lagi berurusan dengan Justinus yang lagi-lagi membuat masalah, bahkan membuat malu anak-anaknya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.